Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban tiap orang beda-beda, buat gue salah satunya adalah bisa tampil di Grand Final Suci 7 Kompas TV. Nih ya, 5 tahun yang lalu tuh gue cuma seorang buruh pabrik. Gue pernah ngerasain yang namanya kerja 9 jam dengan bayaran tuh 42.000 per hari. Itu buat beli paket hemat KFC aja, hitungannya nggak hemat itu. Rp42.000 sehari itu buat kebutuhan sehari-hari aja udah mentok. Buat beli bensin udah 10.000. Beli makan pagi siang sore udah 30.000. Nyampe rumah tinggal 2.000. Itu kalau di jalan di Palak Preman, malu gua. Orang lain di Palak Preman bisa ngasih duit gua, nitip KTP. Tapi ya itu dulu. Semenjak gue kenal Suci, keajaiban itu terjadi. Dulu kerja keras gue cuma dihargain 42.000 sehari. Sekarang kalau ada orang butuh kerjaan stand up sama gue yang nentuin harganya. Kayak kemarin ada yang mau nge-hire gue, Ridwan ke Pekanbaru budgetnya berapa? Di situ gue mainin harga. Buat bensin 10.000. Makan 30, sama tambahannya 2.000. Takutnya pulang di Palak Preman, Pak. Terus dia nanya, serius nih masa murah amat? Ya enggak lah, gila kali. 8 juta. Kok mahal sih? Iya, kan mau nebus KTP, Pak. Gue tuh percaya keajaiban gue saat ini tuh berkat adanya proses gitu. Meskipun gue orang kampung tapi gue gak percaya namanya mistis. Kayak jimat, klinik, album rapnya Bang Panji bakal laku, gak percaya gue. Mistis bang, mistis. Beda sama orang-orang di kampung gue gitu. Mereka tuh kalau ngeliat sesuatu yang gak tahu proses logikanya gimana, selalu dikaitin ke hal-hal mistis. Ada anak pulang main sakit dibilangnya apa? Ah dicolek setan ini mah. Padahal sakitnya cuma diare. Setan mana yang colekannya bikin mules coba. Kalau emang ada, ini bocah kenapa lemah amat sih? Masa baru dicolek udah mules, gimana ditampol itu? Cepi ya. Terus gue pernah main bola, gawang kiper gue susah dijebolin. Alasannya apa coba lawan? Ah ini mah paling dikencingin. Seringan kayak gitu kan? Kalaupun cara itu beneran berhasil gak bakal gue pakai. Karena percuma tim kami menang kalau kiper kami bawa pesing. Kasian loh. Nanti gak ada yang mau diajakin tukeran jersey itu. Tukeran dong, gak mau, laundry dulu. Dan yang paling parah nih di kampung gue tuh setiap ada acara pernikahan. Yang dimana mempelai wanitanya cantik. Tapi cowoknya jelek. Itu para tamu undangan pasti ngegosipin tuh. Ah paling cowoknya main pelet, astagfirullah. Padahal kan belum tentu cowoknya main pelet, siapa tahu bapaknya si cewek kalah judi. Positive thinking lah. Orang di kampung gua tuh masih banyak yang percaya kalau sulapnya limbat itu ada hubungannya sama ilmu goib coba. Gara-gara limbat sering bawa burung hantu kemana-mana. Padahal kan itu gimmick doang biar kelihatan serem. Lagian limbat aneh juga sih pengen kelihatan serem malah bawa burung hantu. Harusnya kan bawa Toro Margen ya. Uka. Atau ya bawa hantu beneran gitu. Cuma jangan yang ribet-ribet, jangan pocong berat. Yang kecil aja Casper. Casper kan hantu baik hati, nanti performnya seru. Limbat bengkokin besi, Casper lurusin lagi. Limbat dibakar api, Casper yang ngipasin. Limbat dikubur hidup-hidup, Casper yang
Tapi ya balik lagi gue gak percaya mistis karena mistis di kampung gue tuh aneh-aneh. Di kampung gue kalau ada perawan, aneh tuh. Enggak. Bukan. Belum kelar. Di kampung gue kalau ada anak perawan, umurnya 30 tahun belum nikah-nikah, pasti dijudge sama orang kampung. Jodohnya ada yang ngiket nih. Harus dimandiin sama dukun biar nikah. Masalahnya di kampung gue satu-satunya dukun itu laki. Disuruh mandiin perawan, ikut mandi. Hasilnya apa coba? Nikah kagak, perawan hilang. Kan kasihan ya. Kalau ujung-ujungnya dinikahin sama itu dukun, nanti pas nikah takutnya digosipin. Ah paling dukunnya main pelet ini mah. Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam. Pendukungnya Mamat boleh minta suaranya lagi, mana pendukungnya Ridwan? Oh gokil. Pendukungnya Mamat, mana pendukungnya Ridwan? Sungguh host yang luar biasa. Aha. Ini tanda-tanda bahwa season depan kita tidak dipakai lagi. Oke, langsung aja ya. Kita dengarkan apa kata Bang Panji. Selamat malam Ridwan Remin dan selamat datang di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Boleh tepuk tangan untuk Remin, perjuangan panjang. Secara kualitas joke bagus-bagus semua. Dari sisi teknikal hampir lengkap. Sebagai komedian kadang-kadang callback itu adalah teknik di mana penonton terkejut karena punchline kemarin atau punchline sebelumnya dibawa ke depan. Tapi sebagai komedian kami udah ngebaca sebenarnya karena kita bisa ngeliat polanya. Tapi Remin itu saking jagonya nulisan, barusan pas callback dibayar 8 juta nyambungnya ke nitip KTP, gue bahkan nggak nebak. Jadi itu menggambarkan kualitas seorang Ridwan Remin dalam penulisan materi. Terus kesesuaian dengan tema juga bagus, ada beberapa beat yang observasional juga, ngomongin klinik, main what if juga tadi cantik, ngomongin Casper dan segala macam, ngeroast gue walaupun itu ngurangin nilai. Gue bisa bilang Ridwan Remin itu set putaran pertama itu nyaris sempurna. Andaikan beat penutupnya paling pecah, harusnya itu beat yang sempurna. Sayangnya gue mesti akuin itu set yang sangat bagus Remin, tapi lu pun bisa dengar beat terakhir lu ketawanya tidak sekencang beberapa beat di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada beat yang tawanya gede banget. Sayang beat terakhirnya nggak sepecah itu. Gue nggak tahu ngukurnya gimana karena biasanya lu jago. Yang pasti kalaupun ada kurangnya dari performance tadi di antara sebuah set yang brilian, kurangnya adalah lu nggak nutup secantik yang bisa lu lakukan. Itu aja dari gue. Thank you. Terima kasih. Berikutnya silakan komentar dari Pak De Indro. Banyak sekali hal yang patahan-patahannya nggak ketebak sama sekali. Karena gini, sebetulnya konsep sebuah lucuan kan ketika kamu punya konsep lucuan, jangan sampai orang tahu lucunya di mana. Lucunya harus didengar dari kamu, kayak gitu. Nah itu yang terjadi pada kamu. Itu keren banget cara berpikir menurut aku. Yang lebih bagus lagi adalah dari awal sampai terakhir itu seolah-olah satu cerita. Walaupun sebetulnya enggak. Tadi kamu nggak membawakan nggak membawakan storytelling secara utuh. Itu keren banget menurut aku. Semuanya seolah-olah terintegrasi gitu. Jadi semuanya nyambung semua. Keren banget betul. Tapi secara keseluruhan keren amat sangat. Terima kasih Om Endro. Terima kasih Pak Deindro dan terakhir kita akan dengarkan apa kata Cak Lontong. Ridwan Remin. Ya Cak. Menurut saya sebenarnya nggak terlalu berbeda pendapat dengan dua juri sebelumnya ini. Cuma ini grand final ya. Jadi tinggal dua. Enggak, saya perlu mengingatkan. Tunggu dulu saya nih. perlu mengingatkan. Gimana maksudnya gimana? Lomba kalau tinggal dua, artinya apa? Musuhmu cuma satu. Terus, itu kita tahu. Terus? Nih saya tanya, musuh satu itu lebih berat daripada punya musuh 10. Karena apa? Karena musuh satu harus kita hadapi. Kalau musuh 10 bisa kita adu domba biar mereka berhadapan-hadapan. Paham ya? Strategi. Very good job. Terima kasih Cak Endro.